Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Film superhero jadi salah satu genre yang populer di kalangan pecinta film saat ini. Tidak hanya menampilkan kisah-kisah heroik dan sosok superhero, kisah karakter antihero juga jadi salah satu hal yang gak luput ditampilkan dalam film genre ini. Dalam setiap filmnya, karakter antihero bahkan selalu dimunculkan sebagai orang yang rela berbuat jahat demi menyelesaikan misi heroiknya. Ketidakjelasan ini justru membuat antihero semakin menarik untuk diikuti para penonton, terutama yang ingin melihat perspektif baru dari gambaran superhero di dunia film. Karena itu di BCU Picks kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang film antihero yang seru dan juga menarik untuk bisa diikuti, baik plot maupun karakternya. Bakal kita bahas, tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu nggak akan ketinggalan topik-topik menarik lainnya di Breakdown Channel Universe. Dan jangan lupa juga nyalakan notification-nya ya. Dan kalau udah, nggak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. Anti-hero atau antihero bisa dibilang salah satu jenis dan sifat karakter yang sulit digambarkan dibandingkan dengan karakter hero atau juga villain di dalam film superhero. Dimana dengan cara yang elegan mereka harus membawa para penonton ke dalam sisi gelap para hero dan juga logika rasional yang dimiliki para villain. Ini tentunya membuat antihero jadi jenis karakter yang punya karakteristik unik yang justru bagi beberapa orang dikatakan lebih menarik dibandingkan hero itu sendiri. Nah, tapi karakter ini juga tidak terbatas sebagai karakter filler dalam cerita superhero. Jenis karakter yang satu ini bahkan juga punya film solonya sendiri yang mungkin lebih sukses dibanding film superhero kebanyakan. Dan ini dia list pilihan kita untuk film antihero favorit buat kamu. Spawn. Spawn adalah karakter antihero fiksi yang cukup terkenal dari seri Image Comic. Karakter ini dibuat oleh Todd McFarlane dan pertama kali muncul dalam komik Spawn issue 1 tahun 1942. Spawn sendiri kemudian diangkat ke layar lebar pada tahun 1997 yang didirect oleh Mark Tippett dan juga dibintangi oleh aktor Michael Jai White. Dalam filmnya, Spawn dikisahkan sebagai seorang agent special force bernama Al Simmons yang kemudian dibunuh oleh atasannya bernama Jason Wynn. Setelah mati, Spawn lalu dihidupkan kembali oleh sesosok iblis bernama Malebolgia yang kemudian menugaskannya untuk memimpin pasukan neraka untuk menghancurkan surga. Demi bertemu istrinya, Wanda, Al pun akhirnya setuju melayani Malebolgia dan menjadi Spawn, di mana dia ditemani sesosok iblis bernama Violator dan mulai mengawali kejahatan mereka dengan membalas dendam kepada Jason Wynn dan Jessica Price yang bertanggung jawab atas kematiannya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan Cagliostro, seorang mantan Spawn, Al pun kemudian tidak membunuh Jason Wynn dan malah berbalik melawan Malebolgia beserta pasukan nerakanya. Karakter Spawn sendiri sangat identik dengan super suit-nya yang dapat berganti-ganti wujud, mengeluarkan rantai, menembakkan ektoplasma, dan juga meregenerasi tubuhnya. Namun gak jarang juga Al menggunakan keahliannya untuk memakai berbagai senjata untuk mengalahkan setiap musuhnya. Dalam melakukan aksi heroiknya, Al pun bahkan tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan dan cara licik demi mengalahkan musuhnya, baik manusia maupun pasukan neraka seperti Violator dan juga Malebolgia. Secara garis besar, dalam film ini kita akan melihat bagaimana perjalanan dari sosok Al sebagai antihero Spawn yang pendendam dan egois yang akhirnya memilih untuk mengesampingkan egonya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari rencana jahat Malebolgia. Hellboy. Masih di seputar genre superhero supranatural, kita punya sosok antihero yang adalah Hellboy. Hellboy adalah karakter komik ciptaan Mike Mignola dan pertama kali memulai debutnya di komik Dime Press issue 3 tahun 1993. Hellboy sendiri sudah diangkat ke dalam 3 live action film. Hellboy di tahun 2004, sequelnya Golden Army di tahun 2008 dan juga film reboot Hellboy di tahun 2019 yang dibintangi oleh David Harbour. Dalam filmnya, Hellboy alias Anung Unrama adalah seorang peranakan iblis yang disummon ke dunia manusia oleh sekte Nazi di zaman Perang Dunia Kedua. Dia lalu diadopsi oleh seorang profesor bernama Trevor dan kemudian menjadikannya sebagai pemburu monster di organisasinya yang bernama BPRD. Hellboy dikenal erat dengan kekuatan super strength, expert marksman, regenerasi, bahkan kekuatan iblis yang bisa menciptakan kiamat bagi manusia.
Tidak hanya sendiri dalam petualangannya, Hellboy juga ditemani oleh kawannya, Abe Sapien, Johan Kraus, dan juga Lee Sherman, yang memiliki kemampuan khususnya masing-masing. Berbagai macam musuh pun telah dihadapi Hellboy dan kawanannya, dari mulai Rasputin, elf jahat, sampai Blood Queen bernama Vivienne. Pencarian takdirnya sebagai anak iblis dan aksi heroik dalam melindungi orang yang disayanginya jadi hal yang selalu muncul dalam filmnya. Keegoisan dan kecerobohannya bahkan seringkali membuat teman setimnya kesulitan dan juga mencelakai orang-orang yang tidak bersalah dalam setiap aksinya. Nggak tanggung-tanggung, Hellboy bahkan akan menghabisi siapa saja tanpa ampun untuk bisa menyelesaikan misi yang sedang diembannya. Namun dibalik itu semua, rasa manusiawinya dan juga kebaikan yang dipelajarinya dari ayahnya jadi hal yang membuat Hellboy menjadi seorang pahlawan yang rela berkorban untuk menyelamatkan dunia dari ancaman supranatural yang datang. V for Vendetta. V adalah salah satu karakter anti-hero dan juga vigilante yang ikonik dengan topeng Gun Fawkes yang sering dipakai sebagai simbol perjuangan. V sendiri adalah karakter komik yang diciptakan oleh Alan Moore dan pertama kali muncul di komik Warrior Issue 1 tahun 1982, terbitan Vertigo Comics. Kisah V ini lalu diangkat dalam sebuah film berjudul V for Vendetta yang didirect oleh sutradara James McTeigue dan dirilis di tahun 2005. Dalam filmnya, V adalah seorang mantan tahanan dan juga subjek uji coba di kamp konsentrasi Lark Hill. Sampai akhirnya dia pun berhasil lolos dari kamp tersebut dan memulai perjalanannya sebagai vigilante yang melawan rezim tirani pimpinan Adam Sandler. Dengan dibantu oleh Evie, V kemudian berhasil membalaskan dendamnya sekaligus menyerang pemerintah dengan propaganda sejarah 5 November. Plot-plot perjuangan yang direncanakan oleh V pun berjalan mulus dan menginspirasi publik Inggris untuk melakukan aksi simbolik melawan pemerintahan otoriter Inggris. Meskipun pada akhirnya kita mengetahui bahwa V harus mengorbankan nyawanya di tangan pemerintahan saat proses revolusi ini berlangsung. Di film ini, V sebagai anti-hero tentunya melakukan segala cara termasuk kejahatan seperti terorisme dan juga membunuh agar bisa mencapai tujuan mulianya untuk meruntuhkan rezim otoriter yang berkuasa. Deadpool. Berbicara soal anti-hero, tentunya akan selalu terngiang di kepala kita dengan sosok pembunuh bertopeng yang adalah Deadpool. Wade Winston Wilson alias Deadpool adalah karakter anti-hero mutant yang dibuat oleh Fabian Nicieza yang muncul pertama kali di komik New Mutant issue 98 tahun 1991. Karakter Deadpool sendiri sudah diadaptasi dalam film X-Men Origins yang tayang 2009 dan juga film solonya yang tayang di tahun 2016 dan 2018. Baik di film maupun di komiknya, Deadpool selalu digambarkan sebagai seorang pembunuh bayaran yang banyak bicara dan selalu mengejek lawan-lawannya. Namun jangan salah, Deadpool bisa dibilang cukup tangguh dalam pertarungannya terutama dengan menggunakan senjata. Apalagi dengan kekuatan regenerasinya yang membuatnya abadi dan sulit untuk dibunuh. Dalam film solonya, Deadpool sering diceritakan sebagai sosok anti-hero yang selalu berjuang untuk menyelamatkan kekasihnya, Vanessa. Bahkan tidak jarang dia juga menyelamatkan sesama mutant seperti Rusty Collins aka Fire Fist. Deadpool tentunya tidak sendirian dalam melakukan aksinya. Dia seringkali dibantu oleh X-Men dan juga sidekick-nya, Weasel serta Dopinder. Bahkan dia pun pernah membentuk tim superhero-nya sendiri, X-Force, yang kemudian semua anggotanya mati kecuali Peter dan Domino. Dengan kemampuan fourth wall break, Deadpool banyak mengeluarkan jokes dan juga sarkasme terhadap berbagai hal, terutama tentang para superhero lainnya. Anyway, dibalik semua tindakan jahat dan tidak bermoralnya di sepanjang film, Deadpool ternyata masih punya rasa manusiawi yang membuat dia bergabung dengan X-Men untuk menyelamatkan dunia dan manusia yang sedang tertindas. Joker. Setelah sering ditampilkan sebagai villain Batman di film-film sebelumnya, di film barunya garapan Todd Phillips, Joker kini ditampilkan sebagai salah satu anti-hero yang punya cerita yang relate dengan dunia saat ini. Joker adalah karakter psikopat dan juga kriminal dari seri Batman yang pertama kali memulai debutnya di komik Batman issue 1 tahun 1940 karya Bill Finger, Bob Kane, dan juga Jerry Robinson. Di film Joker yang tayang tahun 2019 ini, kita dibawa ke salah satu cerita origins Joker sebagai Arthur Fleck, seorang komedian gagal dan juga pengidap mental illness yang kemudian menjadi penjahat psikopat dengan membunuh pegawai Thomas Wayne, ibunya, rekan kerjanya, sampai pembawa acara talk show yang jadi idolanya. Namun karena tindakannya ini pula, Joker kini menjadi pahlawan bagi kota Gotham dan juga simbol perlawanan kaum tertindas kepada golongan kaya yang ada di Gotham.
Di filmnya kali ini, Joker tidak hanya diceritakan sebagai sekedar penjahat biasa, melainkan penjahat yang lahir dari ketidakadilan sistem di Gotham dan juga serangkaian kegagalan hidup yang dialaminya. Inilah yang kemudian membuat Joker versi Todd Phillips ini jadi sosok anti-hero sempurna yang tetap menunjukkan karakter gila dan brutalnya, namun sulit untuk dibenci karena kebenaran yang dimilikinya. Overall, di film anti-hero ini kita juga bisa belajar bagaimana tidak ada benar dan juga jahat dalam hal menegakkan keadilan. Selain itu, moralitas serta standar sosial selalu jadi bagian dasar motivasi dan juga aksi bagi setiap karakter anti-hero dalam jalan ceritanya sendiri. Ini tentunya bisa jadi perspektif baru bagi kita dalam melihat kehadiran hero dan juga villain dalam sebuah film genre superhero. Selain 5 judul film anti-hero tadi, ada juga beberapa judul yang juga bagus banget untuk kalian tonton. Seperti Venom, The Punisher, Ghost Rider. Nah, itu dia mungkin beberapa list film anti-hero berkualitas yang juga recommended untuk kamu tonton. Kalau kamu punya pendapat atau rekomendasi film anti-hero lain yang jadi favorit kamu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.